TPPU ancaman hukumannya kan lebih berat. Karena apa? Karena di sini menyangkut sebuah fundamental negara yang akhirnya bisa hancur dengan peredaran uang yang tidak normal, gitu. Tingkat moneter yang tidak normal. Karena apa? Karena tidak wajar seseorang yang tiba-tiba kita katakan dari biasa saja bisa memiliki sebuah usaha yang multi, mungkin katakanlah sudah konglomerat gitu. Dari mana uangnya? Kita juga berproses dalam sebuah usaha, membuat usaha, tiba-tiba memiliki sebuah tempat, dan tempat itu bukan hanya satu tapi banyak. Dan mereka sebagai brand ambassador, dan itu adalah CEO-nya adalah istri dari Wahyu Kenzo, si Anggi. Nah, barang tentu dalam hal usaha untuk membuat usaha itu adalah merupakan bagian dari hasil para robot trading, korban robot trading. Maka dari itu harus ditelusuri. Karena mereka sebagai brand ambassador, maka belum tentu mereka mendapatkan sesuatu atau menerima sesuatu dari Wahyu Kenzo dan kawan-kawan. Ini dari zaman 2010 juga sudah ada sebenarnya. Kasus-kasus tindak pidana korupsi itu biasa penerima aktifnya di pasal 5 di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tersebut itu beberapa adalah public figure karena mereka lebih nyaman, dan masyarakat netizen warga negara Indonesia melihat public figure wajar punya uang banyak. Tapi kalau hasil dari yang sah mungkin oke saja, tapi majority itu mereka mendapatkan titipan, kemudian di layering oleh public figure tersebut. Agar apa? Agar uang asalnya, uang asal tindak pidana pencucian uang dari kejahatan perbankan, kejahatan pajak, kejahatan korupsi, penipuan, penggelapan, trafficking, kejahatan perikanan, perdagangan, dan lain-lain, itu aman masuk ke sebuah sistem. Saya jadi turut prihatin ya Bang ya, kita turut prihatin kalau memang ini benar dalam prosesnya nanti ya. Jadi turut prihatin dengan kejadian ini, dan ya semoga bisa diselesaikan nantinya gimana Bang secara hukum ya, saya baik ya di ranah hukum. Jadi pendapat ini sih udah nggak banyak mengomentari ya, ini kan sudah masuk ke ranah hukum ya, biarkan proses hukum aja yang berjalan. Karena YouTuber Atta Halilintar disebut menerima aliran dana dari robot trading Auto Trade Gold atau ATG yang dimiliki Wahyu Kenzo. Nama Atta Halilintar ikut terseret dilaporkan oleh korban kasus trading bodong ATG itu. Saat dikonfirmasi soal namanya ikut terseret dalam kasus robot trading tersebut, Atta Halilintar belum dapat memberikan banyak jawaban. Belum bisa kasih jawaban, ujar Atta Halilintar saat ditemui di kawasan Pakubuwono, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Atta menuturkan bahwa dirinya merasa tak pernah mempromosikan robot trading seperti yang dituduhkan padanya itu, karena kita nggak pernah promo-promo robot trading gitu ya. Demikian ungkapnya. Sebelumnya, Zainul Arifin menyebut keterlibatan para artis dalam mempromosikan robot trading milik Wahyu Kenzo sejak tahun 2021. Ia beranggapan bahwa artis penerima uang dari Wahyu harus bertanggung jawab secara hukum. Kuasa hukum korban Wahyu Kenzo, dari penelusuran kami pada tahun 2021 itu banyak public figure yang diduga menerima hasil dari kejahatan Wahyu Kenzo. Itu harus dipertanggungjawabkan secara hukum, terang Zainul. Ada 8 orang yang diduga menerima ini, ada Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Stephen William, Rian Demasif, Judika, Dr. Tirta, Gus Miftah, dan Haji Faisal. Demikian katanya. Kasus tindak pidana penipuan hingga pencucian uang Wahyu Kenzo melalui robot trading turut menyeret beberapa nama artis. Hal ini disampaikan langsung oleh Zainul Arifin, pengacara 850 pelapor korban aplikasi ATG. Seperti diketahui, Wahyu Kenzo, pemilik robot trading Auto Trade Gold atau ATG, dilaporkan ke pihak berwajib dengan tuduhan penipuan berkedok investasi. Jumlah korban 850 orang dengan total kerugian mencapai 9 triliun rupiah. Zainul menceritakan keterlibatan Raffi Ahmad dalam kasus TPPU Wahyu Kenzo berupa kerjasama pekerjaan soal endorse. Kemudian untuk Rian Demasif dan Judika, mereka ini brand ambassador produk nutrisi Glory, yang di situ Wahyu Kenzo jadi salah satu CEO. Mereka brand ambassador jadi diduga menerima sesuatu dari Wahyu Kenzo. Demikian ujarnya. Tak hanya itu saja, selain sebagai brand ambassador,
Ada juga public figure yang terlibat kasus penipuan robot trading itu terkait lelang. Haji Faisal Gus Miftah juga disebut diduga menerima uang sebesar 400 juta rupiah dari Wahyu Kenzo. Kendati begitu, Zainul Arifin menyebutkan nama-nama itu di hadapan publik supaya mereka semua menyadari keterlibatan dalam kasus penipuan ini. Ia pun berharap 8 orang itu mau mengembalikan uang yang diterima dari Wahyu Kenzo karena diduga merupakan uang hasil penipuan. Sebelumnya, polisi telah menetapkan Dinar Wahyu Septian Daifrik atau Wahyu Kenzo sebagai tersangka dalam penipuan robot trading ATG. Awalnya, kasus dugaan penipuan robot trading ATG yang dikelola PT Pansaki Berdikari Bersama sudah secara resmi dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Diketahui sebanyak 141 investor menjadi korban dengan kerugian mencapai 15 miliar lebih. YouTuber Atta Halilintar disebut menerima aliran dana dari robot trading Auto Trade Gold atau ATG yang dimiliki Wahyu Kenzo. Nama Atta Halilintar ikut terseret dilaporkan oleh korban kasus trading bodong ATG itu. Saat dikonfirmasi soal namanya ikut terseret dalam kasus robot trading tersebut, Atta Halilintar belum dapat memberikan banyak jawaban. Belum bisa kasih jawaban, ujar Atta Halilintar saat ditemui di kawasan Pakubuwono, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Atta menuturkan bahwa dirinya merasa tak pernah mempromosikan robot trading seperti yang dituduhkan padanya itu, karena kita nggak pernah promo-promo robot trading gitu ya. Demikian ungkapnya. Sebelumnya, Zainul Arifin menyebut keterlibatan para artis dalam mempromosikan robot trading milik Wahyu Kenzo sejak tahun 2021. Ia beranggapan bahwa artis penerima uang dari Wahyu harus bertanggung jawab secara hukum. Kuasa hukum korban Wahyu Kenzo, dari penelusuran kami pada tahun 2021 itu banyak public figure yang diduga menerima hasil dari kejahatan Wahyu Kenzo. Itu harus dipertanggungjawabkan secara hukum, terang Zainul. Ada 8 orang yang diduga menerima ini, ada Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Stephen William, Rian Demasif, Judika, Dr. Tirta, Gus Miftah, dan Haji Faisal. Demikian katanya. Kasus tindak pidana penipuan hingga pencucian uang Wahyu Kenzo melalui robot trading turut menyeret beberapa nama artis. Hal ini disampaikan langsung oleh Zainul Arifin, pengacara 850 pelapor korban aplikasi ATG. Seperti diketahui, Wahyu Kenzo, pemilik robot trading Auto Trade Gold atau ATG, dilaporkan ke pihak berwajib dengan tuduhan penipuan berkedok investasi. Jumlah korban 850 orang dengan total kerugian mencapai 9 triliun rupiah. Zainul menceritakan keterlibatan Raffi Ahmad dalam kasus TPPU Wahyu Kenzo berupa kerjasama pekerjaan soal endorse.